kasus yang berkaitan dengan aplikasi ojol, hampir semua kasus itu bisa terlacak. Bahkan beberapa waktu lalu kasus pembunuhan pun bisa terlacak. Masuk ke kamar terus dibukain gitu, pernah nggak? Kirim makanan masuk kamar dibukain. Selama ini mengantarkan biasalah ya, ke depan sampai kamar itu kan itu bagi saya juga biasa itu kan. Alhamdulillah sebelumnya dibawa temen, memang yang bawa temenku itu perawakannya gede, tinggi, besar, ganteng memang. Lah dia cerita dipegang-pegang di jalan. Sukimin. Oke, siap. Terima kasih. Kak Sukimin atau saya manggilnya Kak Suki. Ya Kak Suki. Kak Suki ya. Dari Kak Suki ini teman kantor, satu kantor sama saya, tapi juga dia luar biasa karena ketua paguyuban apa Kak? Ya, ketua komunitas New X Semarang. Apa kuwi? Ya, ketua New X Semarang. Jadi pertama kali aku gabung Gojek itu masuk grup X. Komunitas Grup X. Grup Karena X. dari awal memang ditentukan sama kantor. Dari grup A sampai Z itu aku masuknya di grup X. Jadi tanpa menghilangkan masa lalu itu sampai sekarang itu X itu kita pakai. Berarti salah satu ketua komunitas ojol di Semarang ya? Iya, kira-kira. Anggota berapa Kak? Anggota belum banyak sih, paling kurang lebih sekitar 60-70-an lah. Terakhir 60-an kurang lebih. Itu Grab dan Gojek? Kalau di grup aku itu apa aja ada. Grab, Gojek ada, Maxim juga ada. Jadi semua ada di sini. Itu memang ojol itu punya komunitas-komunitas gitu? Iya. Untuk di Semarang luar biasa komunitasnya, baik yang resmi maupun nggak resmi banyak sekali. Ya. Kak, komen kasus di Solo gimana Kak? Untuk kasus Solo yang berkaitan order yang ternyata miras itu ya. Iya. Jadi setelah saya mengikuti perkembangan itu alhamdulillahnya itu seperti yang saya perkirakan sih, saya berharap drivernya itu menggunakan aplikasi. Ya. Karena kalau tanpa aplikasi cukup berat buat driver. Jadi istilahnya manual begitu ya. Karena apa? Offline ya maksudnya ya. Istilahnya offline. Kalau ada kasus semacam itu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi dengan adanya aplikasi, sehingga itu bisa buat patokan buat kita bahwa ini sesuai aturan yang ada di itu istilahnya di ojol ya dalam hal operatornya. Nah, cuman memang kelemahan kita selama ini berkaitan dengan paket yang sudah dibungkus rapi. Itu memang rata-rata kita tidak membukanya. Jadi ya maaf, misalkan taruhlah ada customer dalam arti nakal itu ya, memang kita bisa kena karena memang harusnya memang kita cek. Cuman fakta di lapangan saya sendiri pun hampir tidak mengecek. Ya paling customer bilang misalkan ini mungkin buku, ini mungkin pakaian, ini makanan, ya udah kita bawa aja. Jadi kira-kira begitu. Jadi misalkan kok nggak dicek? Kenapa Cak? Kesulitannya apa kalau di lapangan? Itu diantaranya adalah mungkin kalau barangnya terbuka, istilahnya di plastik itu mungkin kita akan mudah melihatnya. Tapi kalau di packing rapat ya kan, kayak di kalau Solo kita itu buka, kayak kasus yang di Solo di Lakban itu, otomatis kan nanti ketemunya rusak. Jadi istilahnya begitu. Sementara kalau kita katakanlah bersikukuh bahwa ini harus dicek, kemungkinan kecil customer juga paling nggak mau. Akhirnya yang terjadi apa? Nanti cancel order. Paling kalah-kalahnya di situ. Jadi memang yang paling ideal itu dalam bentuk apapun memang paket harus kita cek. Idealnya. Ya, idealnya memang begitu. Tapi kalau terbungkus rapi dan rapat ya memang itulah
kelemahan kita, dimana kalau membongkar itu kok kayaknya gimana. Saya sendiri pernah dapat orderan dalam uang tunai dalam sebuah amplop, tapi karena ini berkaitan dengan uang, ya saya mohon izin saya hitung ya, kalau selembar nanti istilahnya nggak nyampe ditujukan saya repot juga. Jadi dari awal saya hitung, kebetulan kan hanya amplop saja sih, jadi amplopnya saya buka karena dalam bentuk uang tunai kan mudah dibuka gitu. Begitu juga dengan intinya dengan paket-paket yang lain yang memungkinkan kita buka ya kita cek. Tapi kalau yang itu di tadi Lakban nggak di Solo, Lakban, di Rapi, rapet, ya kita nggak bisa ngecek. Terus terang itu tidak kita lakukan ya, karena nanti ketemunya akan rusak, rusak, di cancel atau nanti dikomplain di sana. Resikonya begitu. Kecenderungan customer kalau sudah packing rapet, ya udah kita tinggal bawa aja. Kita ngikut customer, ini paketnya apa? Kita tanyakan saja, itu udah lebih cukup buat kita. Mas ini dokumen, Mas ini mungkin buku atau makanan, itu udah cukup buat kami sih. Cuman alhamdulillah saya pribadi selama ini alhamdulillah hampir tidak ada masalah dengan berkaitan dengan paket-paket itu. Jadi alhamdulillah saya selama ini saya nggak punya pengalaman yang sekiranya paket-paket yang bermasalah itu alhamdulillah belum pernah sih. Nah Kak, kalau di Solo itu karena ini online harusnya mudah toh diketahui pengirim penerima, kalau itu diusut polisi kan mudah sebetulnya. Kalau yang saya lihat selama ini ya, kasus yang berkaitan dengan aplikasi ojol, hampir semua kasus itu bisa terlacak. Bahkan beberapa waktu lalu kasus pembunuhan pun bisa terlacak. Karena kalau sudah terkait dengan aplikasi, sudah terkait dengan sistem, semua akan menjadi satu. Di situ riwayat ada semua. Yang saya tahu riwayat itu ada semua, baik drivernya, baik yang order customernya, baik tempat tokonya beli di mana, di situ kan ada semua. Karena semuanya sudah ada di sistem. Kalau misalkan mau gosop kan, itu yang saya kemarin lihat gosop kan. Ya, kemarin gosop. Otomatis kan tokonya kan sudah terdaftar nih di Gojek. Logikanya kan ada namanya, semuanya pasti komplit di situ. Begitu juga dengan customernya, pasti punya riwayat di situ. Jadi sangat mungkin mudah untuk melacak sebenarnya, sangat mungkin mudah. Kalau kasus itu ditindaklanjuti sebetulnya polisi ora kangelan gitu ya? Ya menurut saya sesuatu hal yang tidak sulit kalau menurut saya. Tapi ya nuwun sewu, istilahnya sebisa mungkin sih kalau kami sih itu intinya begini. Dengan kasus ini jelas pengalaman yang berharga banget buat kita semua untuk lebih waspada untuk kedepannya berkaitan dengan paket-paket yang tidak bisa kita buka. Kalau perlu ya itu memang surat pernyataan ini barangnya apa itu juga sebenarnya perlu. Tapi jujur aja saya sendiri juga itu tidak minta gitu, tidak minta. Karena kadang kalau realitanya susah. Apa ya? Tapi ya orang kalau kirim suruh bikin surat pernyataan gitu, itu yang menurut saya hampir hal yang itu istilahnya. Karena memang di aplikasi itu sudah jelas kok sebenarnya kan. Order ini nomor sekian bla 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 bla, sebenarnya di situ ada rincian. Di situ jelas. Misalkan paketnya itu buku, makanan, itu sebenarnya kalau diisi komplit sama customer, jadi kita sudah tahu semua. Nah, kalau yang berbentuk nanti paket yang tertutup rapat, kemudian faktanya tidak sesuai, ya kan? Ya berarti ini di sini customer yang perlu dipertanyakan. Gitu. Ya memang akhirnya kita kena imbas karena kita hanya jasa pengantaran. Itu yang berkaitan dengan hukum itu terus terang saya sendiri juga nggak paham. Gitu. Jadi cuman ya itu saran untuk teman-teman mengantisipasi kejadian yang ada di Solo itu. Saya berharap kalau online kecenderungan kita akan aman karena ada patokan aplikasinya. Di situ ada semua pokoknya.
riwayatnya jelas, barangnya di situ juga kalau ada not juga jelas. Tapi saya pesan sama teman-teman, tolong hati-hati pengiriman paket yang tanpa aplikasi. Karena apa? Itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ya kalau yang dikirim itu tanpa aplikasi itu offline maksudnya. Offline ya istilahnya, tanpa aplikasi gitu. Nah itu repotnya kalau barangnya itu istilahnya barang-barang yang memang itu masuk ke pelanggaran hukum lah intinya gitu. Nah itu yang menjadi repot. Jadi kalau yang tanpa aplikasi, nah itu mohon lebih jeli memastikan barang yang dibawa itu apa. Ya kalau perlu, kalau memang istilahnya itu sudah dibungkus rapat, pastikan saja minta dibuka. Karena itu penting sekali ya kan. Istilahnya kita harus jaga-jaga soal itu. Atau di video kali pas serah terimanya itu. Sebenarnya bisa saja, mau di video atau di foto dengan pengirim bisa saja. Cuman yang jadi masalah kalau itu barang yang kita bawa itu pelanggaran, kan tetap kita kena. Itu reaksi teman-teman ojol Semarang gimana Kak? Itu kan kasus itu kan pasti langsung nyebar cerita itu. Saya reaksinya reaksi untuk teman-teman ojol di Semarang alhamdulillah istilahnya sangat menyupport teman yang ada di Solo itu. Pada intinya tentu sangat berharap tidak perlu sampai ke ranah hukum bagi yang drivernya. Ya, untuk drivernya kami berharap tidak sampailah kita proses ke ranah hukum sebagai tersangka. Ya, kemarin kan viralnya kan sebagai tersangka. Nah, ya. Lebih-lebih ini sebagai tersangka. Aduh, saya juga sempat lah kok sampai jadi tersangka, saya bilang wah ya repot juga kalau begini. Tapi terus terang untuk aturan main yang ada, terus terang ya memang saya nggak bisa lebih jauh berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan jasa pengantaran itu. Saya nggak bisa lebih banyak itu karena memang kita hanya mengantar barangnya ini, customernya bilang katakanlah gitu. Ya sudah, selagi dari awal itu barang yang disampaikan itu aman dan tidak melanggar ya kita bawa. Tapi itu kena jadi tersangka pasti teman-teman ojol komunitas Solo dan Semarang kalau sampai supportnya akan full itu Kak. Misalkan taruhlah sampai lanjut tersangka, tentu kami teman-teman Semarang tentu merasa sepenanggungan. Ya iyalah, bagaimanapun juga itu kita juga harus memastikan karena kedepannya kita kan juga istilahnya jasa ya kan, kita juga bukan hanya kena yang driver itu, bisa kena siapa saja. Karena bisa kena siapa, jadi saya yakin alhamdulillah teman-teman Semarang supportnya luar biasa kalau sekiranya ini kasus dilanjutkan ke walaupun itu driver Solo ya. Iya, walaupun driver Solo, alhamdulillah untuk teman-teman ojol saya yakin kok istilahnya solidnya luar biasa berkaitan dengan apa hal-hal yang terjadi pada teman-teman sekiranya itu hal-hal yang memang sebenarnya itu secara tidak langsung bukan kesalahan kita. Narasumbernya ketua apa? Ini kalau ini sih pengurus di komunitas saya. Anggota di komunitas yang sama. Cuman beliau sebagai bendahara. Katanya bendahara. Dia pokoknya masalah keuangan saya pasrahkan sama dia. Satu lagi narasumber datang ini juga pengurus komunitas ya? Ya, pengurus komunitas yang sama. Iya Mas, untuk Solo itu gimana Mas kasus? Untuk Solo? Ya, yang itu loh sempat jadi viral tersangka kemudian. Tapi aku kalau tadi malam aku lihat baca ya di beritanya kayaknya sudah beres tuh ya. Ya, kalau sudah beres ya. Ya artinya kan kemungkinan itu kan bisa terjadi ke driver lainnya. Kebetulan aja ini kan viral. Kalau untuk masalah tanggapan teman-teman Semarang gimana? Untuk teman Semarang, untuk saya saat ini belum istilahnya konfirmasi ke teman-teman belum. Tapi mungkin kalau untuk temannya saya satu ini mungkin udah belum tahu saya. Nah kalau saya belum konfirmasi. Minum mana Mas? Udah pesan. Tapi nggak ada makanan. Biasanya itu Mas?
Oh iya, santai aja. Lihat kamera. Iya. Itu aja. Oh sengaja ambil di pojok saya dari sisi mana-mana. Kejadian yang di Solo itu akan istilahnya kan terulang kembali ya. Terulang itu yang itu kan masalah kasus yang di Miras ya. Itu sebelum Miras kan kasusnya itu di Sate itu juga itu. Kan ada itu. Nah, itu kan Sate kan dia enggak pakai aplikasi. Dia pakainya manual. Tanpa aplikasi. Ya kalau seumpama nih ini Semarang terjadi kayak gitu. Ya kalau pengalaman saya semasa saya di ojol itu, saya menghindari yang namanya tanpa aplikasi. Karena kenapa? Kalau tanpa aplikasi kita tidak dilindungi, kan kalau di ojol yang khususnya di Gojek itu kan ada juga satgasnya juga sih. Kayak istilahnya transaksi melalui satgas itu kan driver yang ditugaskan untuk masalah-masalah gitu. Betul. Berarti dari drivernya sendiri, Mas? Karyawan dari PT GI itu. Oh, dari pihak kantor lah. Dari pihak kantor ada satgas untuk menyelesaikan. Istilahnya kalau memang ada SOP-nya, istilahnya pakai aplikasi ya itu bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau manual ya itu udah lepas. Yang Sate sianida drivernya gimana, Mas? Akhirnya dulu. Itu kan kalau aku melihat di media massa kan ditindaklanjuti kan melalui sidang. Tapi kan yang meninggal kan anaknya itu. Oh iya. Yang meninggal anaknya. Salah sasaran Itu kan manual, itu nggak pakai aplikasi, terus suruh kirim ke pihaknya kekasihnya atau apa itu tunangnya. Kebetulan yang meninggal anaknya. Kalau itu diterima sama si polisinya atau siapa itu, kan dia jadi perantara kasih sate beracun loh. Iya pasti itu pasti juga kena dampaknya juga kan. Tapi beda dengan aplikasi. Dia memakai aplikasi kan dia memang sudah dilindungi dengan undang-undang di aplikatornya itu sudah ada itu. Karena di Semarang pernah ada kejadian kayak gitu. Pernah, tapi ya enggak terlalu istilahnya di zoom ke media masalah. Oh itu kayak istilahnya transaksi narkoba. Pernah, Mas? Pernah kayak itu, pernah denger gitu. Sini, Mas. Itu apa namanya? Tapi setelah ditindaklanjuti kan karena itu kan sistemnya pakai SOP-nya pakai sistem aplikasi, jadinya bisa ditindaklanjuti. Jadi kasusnya kayak Solo ini sebenarnya, dia narkoba. Tapi bisa ditindaklanjuti. Karena dari pihaknya driver kan nggak bisa, wong itu kan dia sebagai kurir. Jadi ada pihak ya istilahnya satgasnya lah yang memperjuangkan. Pernah enggak Kak Sugi? Pengalaman kirim barang sing kira-kira agak mencurigakan atau bagaimana? Sebenarnya pernah ya kan, bahkan dari awal ya ini di komunitas driver semua gitu juga pernah. Ibarat kata terutama yang biasa ngalong ya, dalam arti ngalong itu yang malam ya. Itu seperti dapat orderan ya, ibarat kata memang dari awal istilahnya memang itu kita istilahnya tahu gitu juga pernah, saya juga pernah. Jadi yang bertaku sih juga itu cukup bahaya walaupun via aplikasi. Jadi memang sebisa mungkin sih memang harusnya kita hindarilah berkaitan dengan orderan-orderan yang tadi bahasa mencurigakan. Itu kita juga memang harus peka juga sih. Driver sebenarnya udah tahu, maksudnya kadang bisa mendeteksi ini agak mencurigakan atau tidak. Insting itu insting ya? Biasanya kebanyakan driver dia sudah punya insting lah, karena dia sudah terlatih istilahnya dia baca map untuk masalah alamat tujuan atau alamat penjemputan. Kayak sistemnya memang dia feeling lah, instingnya dia pakai terus. Jadinya antara curiga dan tidak, antara tidak beres dan tidak, itu terasa, Mas. Terasa instingnya orang-orang driver itu ada. Pengalaman juga sangat diperlukan sih. Pengalamannya apa? Ya begini,
banyak kasus teman-teman driver kan yang ketipu kan banyak. Jadi itu salah satunya yaitu karena memang mungkin dalam pengalaman kemudian sosialisasi sama teman-teman juga mungkin kurang ya. Jadi kelihatan sepele aja lah. Misalkan satu contoh order GoFood, real GoFoodnya. Tapi di luar itu customer minta misalkan top up isi pulsa, katakanlah 100.000. Sementara paling GoFoodnya paling kecil lah ya. Tapi setelah itu kontak bilang, otomatis kan pulsa sudah masuk ke customer, dan itu tidak bisa dikomplain. Sama aplikasi nggak bisa dikomplain. Yang bisa dikomplain hanya makanannya saja. Jadi untuk top up pulsa, isi listrik dan semacamnya itu pembayaran online itu memang tidak di cover, atau kalau ada sesuatu aplikasi tidak mengcover ya kayaknya itu tidak. Contoh enggak. Jadi seperti yang saya lakukan, tetap kami bantu bagaimanapun kan kita kan jasa ya kan. Misalkan Mas minta tolong titip beli ke pulsa ya, entah pulsa apapun itu, saya iyakan. Tapi yaitu makanan saya antar dulu, saya serahkan. Kalau mau minta dibeli ke pulsa atau apa, uangnya baru saya minta. Saya harus ketemu sama orangnya dulu. Saya nggak mau resiko, berapapun itu saya nggak mau resiko. Jadi walaupun hanya 10.000 apalagi lebih. Jadi saya ketemu orangnya, Mbak ini makanannya, kalau mau minta tolong beli ke pulsa, mana uangnya saya belikan. Udah itu aja. Karena terus terang saya jaga-jaga soal itu, yang kalau ada sesuatu tidak di cover sama. Banyak Mas kayak gitu Mas? Banyak yang kena. Banyak yang kena. Tapi kalau driver-driver yang istilahnya mau jam terbangnya udah banyak, terus banyak istilahnya bersahabat lah, bersosialisasi sama teman-teman, komunitas pasti kebanyakan sharing, banyak yang tidak kena. Tapi kalau yang tidak sharing tidak gitu banyak yang kena. Ada memang driver-driver yang tidak sharing, tidak bersosialisasi, ada yang kerja sendiri modelnya itu ada. Itu kena. Biasanya yang kena itu yang modelnya kayak gitu kerjanya. Itu makanya butuhnya komunitas itu. Betul. Makanya kalau ada kasus-kasus juga komunitas bisa mensupport. Kita itu tadi sharing lah ya, pengalaman di lapangan masing-masing teman-teman kan beda-beda. Kadang kasus sebenarnya menurut saya itu sebenarnya kalau cerita-cerita sama teman-teman itu sebenarnya banyak. Cuman memang tidak terekspos. Karena kecenderungan itu mereka untuk dirinya sendiri. Kasus apa sih enggak terekspos biasanya? Seperti itu tadi, misalkan customer katakanlah pesen GoFood tapi minta dibeli ke pulsa yang ratusan ribu bahkan sampai jutaan, dibeli ke, ya sudah hilang. Banyak teman-teman sebenarnya banyak. Tapi kan ya karena memang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dikomplain sama aplikator. Karena tidak pakai aplikasi. Karena di luar tanggungan aplikasi. Sebenarnya waktu pas pemesanannya ya aplikasi, tapi karena triknya itu pakai triknya dia pintar. Itu di luar yang orderan aplikasi. Orderan aplikasi. Jadinya mungkin atau berarti separuh aplikasi yang ketipunya itu dapat orderan. Lagi wawancara dapat orderan. Lupa matiin ya. Nggak usah dimatiin, santai. Itu kalau sambil bekerja sambil wawancara gitu. Ya, itu kalau saya itu RCT. Mas, ini anu sik to. Ini kan segini. Pak Ceto. Lah piye mau makan dapat apa Mas? GoFood Gosen. Gosok. Hati-hati loh Mas. Apa? Hati-hati dibuka. Kemana Mas? Belinya apa? Belinya frozen. Frozen. Ya, dalam frozennya dicek. Oh, itu kanan jalan itu. Oh, aman. Sosis paling aman sosis. Sosis. Nanti sosis narkoba loh. Nanti kalau dipaket dibuka nanti paketannya. Ini aku dapetin enggak gosen, ini dapatnya gosop. Jadi bisa ditindaklanjuti lebih aman ya. Kalau gosen biasanya rada jelimet, kadang-kadang customer itu diperiksa enggak bisa, sulit. Enggak usah, udah beres pokoknya. Aman-aman gitu biasanya gitu. Oh iya. Lagian udah di packing bagus mau diurak-arik. Gitu biasanya enggak mau gitu.
pengalaman saya gitu. Nah, udah enggak usah, dong udah bagus kok, enggak usah sih. Itu kayak. Tapi dicek dulu loh. Oh, berarti aku tak tinggal dulu ini. Cek dulu loh. Rasanya apa? Rasanya yang gitu. rasa narkoba apa frozen miras yang itu loh. Oh gitu ya. Ya wis lah. Jelas tahu akeh ra karuan. Tapi ya ini loh, wih Mas. Masih segini loh. Rene meneh ta ora nganggo suwe to. Nggih, nggih. Sini lagi. Omahe cedhake kok. Anu dulu toh, izin dulu toh, dada dulu toh. Tinggal dulu dapat orderan. Wes. Ini Kacor kok diurip. Ya tapi malah apik gitu. Kak Suki nganu suka nggak nganu ngalong malam? Dibanding dulu ya, memang mulai berkurang. Tapi ya kadang-kadang masih keluar malam. Dulu habis dari kantor. Kalau Kita kerjanya malam kalau di kantor. waktu itu paling tidak itu malah saya seringnya keluar itu jam 00. Malah seringnya waktu masih ada bonus. Jadi sampai pagi itu udah dapat separuh gitu. Cuman sekarang kan bonusnya kan beda, nggak kayak dulu lagi. Jadi ya keluar malam itu juga kadang-kadang sih, kadang-kadang. Sering rusak awak. Nah, terus yang ngunduri anu kan, jadi ini ya beda lah, nggak kayak dulu lagi. Ngunduri anu ki apa? Ngunduri anu, faktor U tadi sih. Oh. Jaga kondisi. Pas malam paling banyak apa Kak Suki? Kalau biasa keluar malam, itu mungkin teman-teman akan semakin punya pengalaman yang luar biasa, yang mungkin tidak biasa-biasa. Apa? Itu kalau ya misalkan ada tambahan order sesuatu untuk yang dewasa kayak contohnya gitu. apa? Contohnya apa? Ya, misalkan apa? Namanya apa ya? Ini kalau alah rasa jahe. jadi misalkan order GoFood nih atau GoShop atau Goman gitu, Mas itu titip ini ya, misalkan taruhlah ya maaf seperti kondom kayak gitu, itu sudah hal biasa. Bahkan saya itu pernah ya kan, keluar malam gitu, saya menangkap aduh Mas maaf nggak bisa tidur nih. Dia bilangnya begitu, nggak bisa tidur nih, dia order red gitu kan. Deket sebenarnya waktu itu dari Jalan Pandanaran ke Simpang 5 itu kan. Waduh nggak bisa tidur Mas, ini habis makan. Kok ya saya tuh langsung lah, gimana mau jalan-jalan malam, saya bilang gitu. Oh ya boleh. Ya udah. Di mana? Ya di kota. Ayo dah. Kalau waktu yang saya bawa kan cowok customernya. Oh. Itu customernya cowok. Terus saya nawarin aja, gimana Mas mau jalan-jalan malam? Saya gitu, kok dilelah, kok ya langsung oke, kok ya paham sing tak maksud apa itu. Kadang saya juga berpikir, terus ini hukumnya piye ya. Makruh apa halal nih? Ya akhirnya muter. Ada satu yang menurut saya yang paling istimewa, kok ya sama, bilang itu. Ya udah dilanjut. Entoke neng ndi kuwi akhirnya? Berhentinya di mana? Itu ya dekat stasiun. Mamboncol, nggak usah jauh-jauh. Jadi nganter ke hotel sekalian. Berdua. Berarti telon. Enggak, kalau yang di daerah situ ya kan situ-situ aja dekat. Oh, penginapannya di situ-situ aja. Mereka kan bawa motor sendiri. Oh. Kalau yang agak jauh ya ke sana. Apa nih Kak? Itu yang sana itu loh. Sana tuh mana? Yang itu, yang dekat Kali Banteng. KBRI. Tapi pengalaman KBRI itu Kali Banteng belok kiri, nih orang ya, di luar Semarang kan nggak tahu nanti dikirain apa. Ya, kalau alias Sunan Kuning. Ya ke situ pernah. Ya begitulah. Itu malam, kalau malam gitu. Biasanya PK gitu banyak. PK banyak Kak, nih malam. Kalau di sana? Enggak, maksudnya pas dulu pas sering ngalong malam gitu dapat. Sampai sekarang masih ada. Loh enggak, maksudnya Kak Suki itu loh. Kalau malam itu yang paling banyak order itu. Kalau malam
targetnya kalau malam sih makanan sebenarnya. Targetnya makanan. Makanan memang, terutama makanan. Ya kalau yang lain yang agak itu tadi ya itu sesekali pokoknya gitu, sesekali. Karena itu biasanya keluarnya kan malam-malam kan gitu. Nggak mungkin siang, nggak mungkin. Anu gak sing masuk kamar terus dibukain gitu? Pernah nggak? Kirim makanan masuk kamar dibukain. Selama ini mengantar kan biasalah ya, ke depan sampai kamar itu kan itu bagi saya juga biasa itu kan. Alhamdulillah saya tidak pernah menemui yang aneh-aneh, sampai tidak pernah. Menurut aku masih biasa. Dalam arti kalau hanya masih pakai pakaian minim itu masih biasa saya. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada. Alhamdulillah cowok nggak. Pakai handuk gitu? Nah itu masih biasa lah itu. Anda biasa? Ya biasa, bagi saya biasa. Itu. Ya nuwun sewu. Kalau yang itu kan ya juga. Kalau saya berpikir begini, tidak jauh dari dunia maya. Intinya jadi bagi aku juga itu biasa. Enggak, gini yang kayak di video pakai handuk. Dilepas. Handuk tiba. Kan video-video kuwi. Nah itu kembali lagi ke travel. Oh gitu. Gampangannya gini. Tapi kalau- cerita kayak gitu banyak sama teman-teman. Maksudnya di komunitas. Kalau teman-teman Kan cerita-cerita, saling cerita, Kalau cerita dari teman-teman itu cerita ya. Ya, Jadi cerita. temen yang masalah bukti saya juga tidak tahu. Iya, cerita. Itu yang mengajak juga ada. Jadi menawarkan juga ada. Nah Iya. tinggal mau diambil atau enggak. Menawarkan itu gimana? Ya menawarkan lah, dalam arti menawarkan masuk itu kan. Itu juga ada. Oh, masuk Mas. Iya. Ibaratnya komplit lah itu. Ada. Tapi tetap dapat tips atau tetap Waduh kalau itu kurang tahu soalnya aku juga nggak nanya dapat tip atau enggak. Masalahnya nuwun sewu kalau sampai segitunya ya ngapain minta tip ya kan. Logikanya kan begitu ya kan. Udah pada dewasa. Iya. Tapi itu masih cita-cita Kak Sugi? Maksudnya cita-cita dapat yang Dulu pernah loh Kak Sugi cerita sampai Bandungan dulu loh Kak. Bandungan pernah itu cowok. Cowok itu. Cowok. Ya biasalah. Nggak perlu diceritakan cowok. Kalau itu mah Cowok nggak perlu diceritakan. cowok. Jadi kalau cewek ya itulah masih tidak jauh dari KBRI tadi pernah. Waria pernah. Umpama pas dulu pas belum pandemi kan gitu. Di Pernah beberapa kali. raba-raba kalau nggak mau bintang 1 atau bintang 2 gitu. Alhamdulillah fine saja. Kalau saya tahu dari awal katakanlah ini waria malah enggak apa-apa. Karena apa jelas atau mungkin apa yang cowok tapi kemayu itu apa? Wandu kali ya. Gay ya. Oke. Kalau dari awal kelihatan mungkin dari omongannya udah kemayu, saya malah nggak kaget. Justru yang membahayakan itu mereka seperti laki-laki biasa di tengah jalan bla 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 bla. Alhamdulillah saya belum pernah. Laki-laki biasa tengah jalan Ya, itu ketok megang-megang. banci nih. Nah, megang-megang. Mereka bener-bener laki-laki yang tulen, tapi Oh. megang-megang. Pernah itu cerita kayak gitu. Sebenarnya saya pernah bawa orang itu, pernah bawa, tapi waktu saya bawa dia fine-fine saja, dia tidak aneh-aneh. Lah, sebelumnya dibawa temen, memang yang bawa temenku itu perawakannya gede, tinggi, besar, ganteng memang. Lah dia cerita dipegang-pegang di jalan. Nah Miling-miling. setelah waktu masih di Terboyonan, sehingga orang itu kalau order sama komunitas kita yang biasa di situ tidak diambil karena sudah tahu. Sini Mas. Jadi akhirnya orang yang baru yang pasti yang belum tahu. Oh iya Pak, sudah lama. Nggih. Karena ibarat kata di jalan itu mereka ditawar istilahnya. Ditawar. Tawar piye, Kak? Dia ditawar. Ada yang kayak begitu ada. Oh. Mau apa enggak? Itu kalau drivernya nesu, konsekuensinya apa? Bintang 1 atau apa? Kebanyakan teman-teman cerita yang Ya, makasih, berkaitan dengan customer yang katakanlah
gampangan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Enggak, makanya driver kan biasa tengah jalan cowok pegang-pegang ya, Ya istilahnya gitu. Makanya tak sebut yang melakukan hal-hal yang tidak baik lah intinya gitu. Itu kebanyakan teman-teman diturunkan di tengah jalan. Diturunkan tengah di jalan karena apa? Memang customernya yang melakukan istilahnya pelecehan seksual gitu ya kan. Konsekuensinya nanti di konsekuensinya sangat mungkin seperti Bintang gitu, mungkin di komen yang tidak bagus. Tapi faktanya kan memang seperti itu. Jadi mungkin kalau saya mengalami juga saya akan melakukan hal yang sama. Saya nggak peduli mau di bidang satu, mau di komen aneh-aneh, karena faktanya memang customernya memang aneh-aneh kan begitu. Biasanya saya pun pernah ya, tapi jarang sekali melakukan hal-hal yang gini. Misalkan sepanjang perjalanan itu, misalkan saya menangkap customer itu kok tidak ada rasa menghargai driver. Dari awal kan sudah kelihatan. Misalkan turun di titik A, turun di titik A, padahal rumahnya tidak di situ. Mungkin masih maju lagi, belok kanan kiri, belok kanan kiri. Pernah saya jujur pernah melakukan, saya turunkan di titik antar. Dia bilang rumahnya memang nggak di situ. Tapi karena saya anggap dia tidak menghargai saya, ya kan, jasa ini, makanya dia saya turunkan sesuai titik antar. Dan saya kemudian komen juga, karena driver juga bisa ngasih bintang sama customer. Oh gitu? Bisa. Jadi untuk pick up saya, nanti kalau customer laporan, saya sudah laporan duluan. Customer saya bintang 1, sudah saya turunkan sesuai titik antar. Jadi walaupun seperti itu, saya tetap sesuai SOP. Tapi pada prinsipnya saya, kalau masalah titik berubah, geser kanan kiri, itu hal yang biasa. Mas, rumah saya sebelah sana, itu hal yang biasa. Komunikasi. Sebelum dan sesudah itu hal yang biasa bagi saya. Ya memang saya pernah melakukan kalau memang customernya itu kebangetan gitu aja. Wes Kak, ini udah Cuci tangan dulu dong. cuci tangan dulu. Kita akhiri yang di Solo tadi, mudah-mudahan jadi ini Kak ya, jadi pelajaran Kak ya. Mudah-mudahan pelajaran buat kita semua. Kita semua bukan hanya driver ya. Iyalah, istilahnya kita harus lebih waspada, intinya kita harus lebih hati-hati berkaitan dengan orderan-orderan yang memang sekiranya itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jadi kita harus benar-benar safety, memperhatikan betul, dan terutama untuk yang offline ya, tanpa aplikasi, pastikan bahwa barang yang dibawa adalah barang yang aman. Itu saja pesan buat teman-teman. Sukses. Kereta api Pak. Kereta api. Untuk teman-teman semuanya tetap semangat ya. Kompak, tetap solid ya kan, jaga istilahnya keguyuban ya kan. Mungkin jaket boleh warna beda ya, tapi sebisa mungkin kita tetap guyup, rukun ya kan, saling istilahnya saling menghargai satu sama yang lain. Walaupun dalam kondisi memang masih seperti ini, mudah-mudahan yang di rumah ya kan, orang-orang yang kita cintai yang di rumah sana menjadi penyemangat kita untuk lebih fight, untuk lebih membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Coblos nomor 2 Kak Suki. Salam sukses, biasa wae los ora rewel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 jangan lupa Jangan lupa subscribe iya, dulu Kak Suki. channel Teman-teman ojol jangan lupa subscribe. Kabar Wahyu. Ini yang terakhir, ini sebenarnya yang paling penting ini. Jangan lupa subscribe Untuk semua, untuk semuanya. teman-teman ojol. Teman-teman ojol. Apa tadi namanya?
Alah baleni kabar Wahyu. Oh, kabar Wahyu. Saya baleni. Baleni ya. Oke, teman-teman ojol yang saya cintai, baik dari Sabang sampai Merauke ya kan. Pokoknya yang di alam dunia maupun alam gaib, jangan lupa subscribe kabar Wahyu. Dan like, komen ini juga. Dan like, komen ini juga. Terima kasih. Kita kawal kasus yang di Solo dan di seluruh Sabang sampai Merauke. Oke, siap. Kita kawal kasus-kasus yang ada seperti di Solo. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan menjadikan masukan-masukan untuk kita semua. Terima kasih. Atap.